Wali Songo teu boga turunan kabeh batal, memangna kabeh manul. Cing Wali Songo boga turunan teu? Boga turunan? Boga. Disebut teu boga turu? Kadang-kadang Wali Songo teh Turia tapi Baklawi. Hei para kabeh, aku Ceng Mujib dari Garut, aku bersama Habib itu bukan 10, 20, 30 tahun. Sejak orang tua di atas 50 tahun di Pauzan sering mengundang Habib, di Pauzan sering kedatangan para Habib, di Pauzan sering kedatangan santri para Habib. Tapi yang datang ke situ orang-orang yang soleh, orang-orang yang berakhlak. Aceng keluar sia, hayu galungan jeng aing lawan warga Jabar ya. Aceng kotol 3 kali. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Sempat viral kemarin ya tentang seorang ustadz yang mengatakan kata-kata kotor, kata-kata tidak pantas kepada seorang Deddy Mulyadi yang seperti kita ketahui bahwa kebijakannya yang pro rakyat dan kemudian didukung oleh warga Jabar bahkan di luar Jabar sendiri, dan dia justru dicintai masyarakat ya mungkin hanya segelintir orang, bahkan para kalangan elit saja yang mempunyai kepentingan tertentu yang membenci beliau. Dan seperti apa yang kemarin sudah sangat berapi-api berkata tolol dan sebagainya, sekarang justru melempem dan akhirnya klarifikasi. Berikut permintaan maaf seorang ustadz yang telah menghina KDM. Beredarnya video yang viral hari ini, sesungguhnya apa yang terjadi sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat wartawan yang hari ini adalah bertanya terkait video yang lagi viral di TikTok, di Facebook, dengan media sosial lainnya, sehingga kesempatan ini saya bisa memberikan penjelasan. Sesungguhnya viralnya video itu adalah menurut saya korban potongan video yang utuh. Di situ seolah-olah saya adalah menuduhkan atau menghina terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Padahal kalau membaca dan melihat isi video yang seutuhnya, insya Allah masyarakat tidak akan memberikan komentar atau penilaian yang semiring ini yang menjadikan heboh atau viral di mana-mana. Saya mengungkapkan statement itu di saat acara pencerahan terhadap orang tua siswa yang kebetulan saat itu adalah acara munaqosyah, tes uji kemampuan santri siswa langsung secara lisan. Saat itu saya memberikan motivasi kepada para santri, kita harus berupaya maksimal menjadi muslim muslimah yang baik, yang islami, yang qurani, yang sikap dan perilakunya walaupun sangat sulit, ya sudah barang tentu saya sendiri juga merasakan sangat sulit melaksanakan, cocok dengan ajaran Islam, cocok dengan ajaran Quran. Begitu pula kita harus menjadi masyarakat yang baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa ulama kita, guru-guru kita, leluhur-leluhur kita betul-betul menjadi pejuang yang ingin menyelamatkan umat, ingin membawa umat ke depan. Itu adalah betul-betul bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, sehingga konsentrasi ulama bukan hanya agama. Apa yang disebutkan berkali-kali saya di setiap daerah, tugas ulama itu satu, himayatuddin, menjaga agama. Yang kedua, himayatud daulah, menjaga negara. Yang ketiga, himayatul ummah, menjaga umat. Artinya bagaimana umat itu bisa tenang, ya harus punya negara. Bagaimana negara itu adalah bisa berjalan dengan baik,
maka harus diurus bersama. Dan berkat ke kata-kata kotor dan kemudian penghinaan untuk KDM ternyata mengundang banyak reaksi ya. Bukan dari sekedar rakyat biasa, tetapi juga seorang pengamat politik ya, seorang guru besar yaitu Guru Gembul ya, yang ikut mengomentari tentang komentar dan ceramah yang mengeluarkan kata kotor tersebut. Bahkan para netizen pun tentu saja mencecar, apalagi orang-orang yang begitu mencintai KDM sendiri ikut mencecar Ustadz Aceng. Dan seperti apa videonya? Ini videonya. Gegara nyebut tolol dan menantang duel Deddy Mulyadi, Ustadz Aceng Mujib dirujak netizen. Saya tunjukkan videonya Pak Guru, langsung saja ya. Sok, coba. Tim kuring loba nu nanya, "Pang rasa acreng." Ai saur salir Pak Deddy kumaha si Bapak aing? Ya dari dilihatnya dari sosok mana, sisi mana. Gitu. Namanya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan on-nya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus. Tapi menurut saya apapun keadaan gubernur kita, kasih kesempatan, apa saja yang dilakukan kasih kesempatan, silakan dia untuk mengekspresikan, untuk menjelajahi. Seperti jelema kakara kawin, ulah waka ngatur pamajikan, cet, perhatikan lah. Ieu teh golongan tukang nyatu, golongan tukang dangdan, golongan tukang jebleh, golongan tukang gigi limringan. Baca heula. Oh si ieu mah, seuceu ieu mah sakodak sakedik ameng, sakodak sakedik tuang. Oh bakal jadi kudanil ieu mah ieu. Sakodak sakedik cerik. Baca dulu. Nanti setelah terbaca penyakitnya apa, kekurangannya apa, itu tugas suami. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur menyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur bloon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggerutna. Lain ukur hanya sebatas miwir ngomong dina biwir. Bagaimana kiai mau lepas dari politik? Harus tahu. Maka di sini betul-betul kita pegang dan harus dihayati, dirasakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Pak Guru? Iya, saya mah menduga itu, jadi gini, sekali lagi ya, kita tetap harus kritis dan tetap harus skeptis terhadap kebijakan-kebijakan Pak Deddy Mulyadi. Dan Pak Deddy Mulyadi sampai sejauh ini memang memberikan kepada kita suguhan-suguhan kebijakan-kebijakan yang baru, dobrakan, dan menghasilkan banyak kontroversi. Betul. Jadi saya menduga bahwa kiai yang barusan itu sepertinya memang termasuk yang tidak suka terhadap gebrakan-gebrakan Pak KDM. Jadi sekali lagi kita netral aja ya, mau pro kontra Pak KDM itu urusan yang lain. Cuman kebijakan-kebijakan Pak KDM-nya itu yang disoroti sama Bapak Kiai barusan itu adalah Pak KDM minta supaya pesantren itu jangan ngurusin politik, dan itu disebut tulul, disebut blow on, dan saya siap berantem gitu dan sebagainya. Tapi dalam hal ini saya tuh ngerti maksud Pak Deddy Mulyadi, bahwa Pak Deddy itu menginginkan agar politik kita itu bersih dari, atau sebaliknya, agama kita itu bersih dari kepentingan-kepentingan dan urusan-urusan politik gitu. Karena sejujurnya Pak, di seluruh wilayah Indonesia, kalau misalkan ada pejabat yang mau naik, bahkan ketika dia koruptor sekalipun, dia citranya buruk sekalipun, dia itu akan menggunakan nama kalangan-kalangan beragama. Dia menggunakan otoritas-otoritas yang lebih ilahiyah gitu. Datang silaturahmi, sowan ke sana dan ke sini, katanya minta dukungan dan lain-lain dan sebagainya. Nah, itu jadi agama kita tuh justru menjadi alas, menjadi keset bagi kepentingan-kepentingan politik. Nah, Pak KDM itu tidak menghendaki itu. Nah, pada bagian ini setuju gitu. Jadi Pak Ustadz seharusnya jangan marah-marah dulu.
Sebab salah satu yang membuat bangsa ini tidak maju itu adalah ketika sesuatu yang salah dilabeli dengan sesuatu yang religius. Dan itu banyak kasus di Indonesia. Kalau presiden mau naik, gimana cara memangkas biaya kampanyenya? Ya pilih saja wakilnya dari PBNU misalkan. Pilih saja dari Istimewa Ulama gitu. Dan akhirnya mereka-mereka semua itu tinggal menggunakan patronnya itu untuk menguasai massa. Nah ini kan sebenarnya jelek. Jadi bukan untuk kepentingan agama, tetapi sebaliknya agama itu dijadikan sebagai alas untuk kepentingan politik. Nah ketika Pak KDM kontra terhadap hal yang seperti ini, jangan diajak gelut. Itu yang pertama Pak Aceng ya. Kalau nggak tahu video fullnya itu jangan menilai orang sembarangan, apalagi sampai menghujatnya. Nah, itu kata Pak Ustadz Aceng. Jadi kalau menurut saya pribadi, kenapa netizen itu menghujat Pak Ustadz Aceng? Karena di dalam penyampaiannya itu keluar bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa yang nggak pantas diucapkan oleh seorang pemuka agama, apalagi di depan masyarakat. Ya, mengkritik boleh, siapapun boleh kok mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah Jawa Barat, khususnya yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tetapi nggak dengan cara yang seperti ini, ya. Nah, menurut kalian gimana nih kira-kira? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian dan jangan lupa follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro. Jadi kali ini Pak Ustadz Aceng sudah klarifikasi apa tuh tentang yang dia tuh mengolok-olok Kang Deddy Mulyadi. Coba kalian lihat di apa ya? Coba kalian ketik pencarian, yaitu ketik nih ke Pak Ustadz Aceng klarifikasi. Nah coba kalian cari itu di pencarian. Oke segitu aja guys infonya. Demikian ya teman-teman ya video tentang klarifikasi dari seorang Ustadz Aceng ya, yang merupakan kalangan seorang pemuka agama dan bukan kaleng-kaleng. Dia merupakan seorang pemimpin sebuah pondok pesantren, dan dari posisinya aja seharusnya dia memberikan contoh yang baik, contoh yang layak dengan kata-kata yang sopan dan penuh etika. Meskipun ya itu ada sebuah kritik, tapi kritiknya pun ya memang oke lah ya, jika itu memang kata-kata kiasan atau dan sebagainya memang untuk mengkritik sebuah kebijakan, mungkin kebijakan tolol itu boleh saja, itu kebijakannya, tetapi secara pribadi itu menurut saya kurang layak. Terlebih secara umum ya kita sudah ketahui bahwa Deddy Mulyadi memang mempunyai kebijakan yang pro rakyat dan kemudian banyak membantu masyarakat miskin, membagi-bagikan uang ya. Ya seandainya itu pencitraan, apakah mungkin uang banyak digelontorkan seperti itu? Uang pribadi ya, uang pribadi. Itu bukan uang dari APBD, uang dari gajinya. Dan tentu saja amat sangat kurang layak dan sangat kurang etis ya. Tentu saja seorang ustadz mengatakan hal demikian tentu akan menuai pro dan kontra, bahkan banyak kontranya yang sangat tidak menyukai ya. Karena apa? Seorang ustadz sebenarnya kan memberikan contoh yang baik ya, memberikan pendidikan etika kepada murid-murid. Justru ini mempertontonkan tentang kekerasan ya, seolah-olah dia justru kayak orang cari panggung. Seolah-olah dia ingin dihargai ya, seolah-olah dia seorang macan ya. Oke lah ya, kalau Kang Deddy kan dia dianggap seorang macan, tetapi kan dia tidak dengan menyerang pribadi, justru dia dengan menyerang orang-orang yang mempunyai kepentingan yang kotor ya, dan kemudian dia membantu masyarakat. Dan mungkin kebijakannya yang terlihat yang akhir-akhir ini viral ketika dia menggusur rumah-rumah warga, tentu saja warga miskin karena tidak mempunyai rumah, dan kemudian mendirikan di tanah pemerintah yang merupakan bantaran sungai. Dan kenapa digusur? Tentu saja itu mempunyai tujuan tertentu, yaitu untuk mengendalikan banjir yang selama ini menjadi PR yang sulit untuk diselesaikan oleh pemimpin manapun, pemimpin siapapun ya, terutama Jabar, yaitu Bekasi, karena Bekasi dilalui oleh sungai-sungai yang besar yang seharusnya menampung air justru dipadati oleh para pemukiman penduduk. Dan itu memang ya sempat viral dan sempat disorot. Tentu saja banyak tidak disukai oleh warga kecil, warga miskin yang tinggal di daerah tersebut karena merasa tergusur dan terasa dianiaya. Tetapi secara tujuan garis besarnya tentu saja Deddy Mulyadi ya memang tujuannya baik. Kenapa? Jika dibiarkan maka justru masalahnya sudah akan semakin meluas karena merugikan warga lain karena dampak banjir yang begitu hebat ya. Cukupkan video kali ini ya, semoga bisa dipetik pelajaran dari video-video yang saya sampaikan tentang Ustadz Aceng ya yang menghujat Deddy Mulyadi.
Semoga menambah ilmu konten kalian. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.